Kesalahan dalam melatih mental Chana Limbata versi Das DM. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kesalahan dalam melatih atau membentuk mental Chana Limbata. Nah, sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini, klik tombol merah di bawah, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan tolong video ini jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham terhadap apa yang saya jelaskan nantinya. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian paham apa yang saya jelaskan. Oke, seperti yang kalian lihat ini adalah kondisi awal Chana Limbata saya yang tadi saat mentalnya masih kurang tuh ya, masih kagetan. Dan ini adalah kondisinya sekarang. Dia itu udah mau respon mainan ya, udah mau respon pakan kayak gini. Dan untuk kondisi mentalnya itu ikan ini udah mulai kebentuk guys mentalnya guys. Coba kita lihat. Dia itu kalau sama tangan udah mulai flaring tipis-tipis kayak gini guys. Nah kayak gini, walaupun masih kurang banget kayak gitu ya guys ya. Jadi memang dari awal saya keep ikan ini itu mentalnya kurang guys. Walaupun ikan ini udah di keep lumayan lama sebelumnya. Nah kenapa bisa kayak gitu padahal ikan udah settle tapi mentalnya nggak ada atau kurang gitu ya guys ya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah karena menurut saya ada kesalahan saat awal keep ikan ini dulu yang membuat ikan ini kurang mentalnya guys. Ini mungkin juga terjadi pada kalian ya saat kalian keep limbata kalian itu gak mau flaring atau hanya respon saja. Oke, menurut saya ini dia beberapa kesalahan dalam melatih mental Chana Limbata. Yang pertama yaitu ikan terlalu dimanja. Nah dimanja dalam artian pemberian pakan guys ya. Nah seperti punya saya yang ini itu ikan ini hanya tahu makan aja guys. Responnya itu awalnya hanya mau sama pakan aja. Kalau dikasih kaca yang diem aja kayak gitu nggak ada respon, walaupun nggak takut tapi juga nggak respon gitu. Jadi ikannya itu hanya tahu makan aja, nggak ngerti ada ancaman gitu. Kalau ikan kayak gitu kan artinya mentalnya kurang ya guys ya. Mau kita goda supaya flaring juga nggak mau atau nggak peduli gitu. Pedulinya itu cuma sama makanan aja. Nah jadi sebaiknya saat kita kasih makan ya kita juga harus sambil ngelatih mental ikannya guys. Kita goda-goda pakai kaca atau pakai apa gitu. Terus kalau dia udah mau flaring terus berasa udah cukup ngelatihnya, baru kita kasih makan guys. Itu nantinya juga melatih kebiasaan ikan supaya mau respon dan juga mau flaring. Jadi mentalnya tetap terjaga gitu ya guys ya. Jadi kalau mau ikannya mentalnya bagus ya kasih makannya jangan cuma dikasih terus udah ditinggalin, itu jangan ya guys ya. Walaupun mental bawaannya itu udah bagus, kalau kasih makannya cuma kayak gitu, nggak diajak interaksi, ya ikannya gitu-gitu aja. Nantinya si ikan ngertinya cuma sama makanan aja, dan mentalnya jadi kurang. Nah yang kedua yaitu salah pola latih sejak awal. Jadi sejak awal keep ikannya itu udah salah ngelatihnya. Jadinya ikan mentalnya kurang, bahkan nggak mau respon sama sekali. Walaupun udah pakai pakan, ikannya juga nggak mau respon karena ikannya stres. Itu bisa disebabkan pola latihnya dulu saat awal keep ikannya itu. Ikannya itu terlalu dipaksakan untuk mau flaring guys. Nah jadi ikannya itu digoda-goda terus walaupun ikannya belum adaptasi atau masih takut, belum terbiasa sama lingkungan manusia, itu masih aja digoda-goda terus pakai kaca atau bahkan digedor-gedor tanknya dan sebagainya itu ya guys ya. Nah itu sebaiknya jangan dilakukan guys. Karena bukannya membuat mentalnya itu naik, tapi malah membuat ikannya itu down guys. Kenapa? Ya karena itu ikannya masih belum adaptasi, masih takut, tapi dipaksainnya jadinya ikannya malah tambah takut gitu. Tambah makin stres, udah belum adaptasi, masih takut, ditambahin digoda-goda pakai kaca atau bahkan digedor-gedor. Ya gimana mau bisa nyaman ikannya, yang ada tambah stres dan nantinya bakal lebih susah buat ngelatih mentalnya lagi. Jadi saran saya sebaiknya jangan dipaksa buat ikannya mau flaring ya. Biar ikannya adaptasi dulu, biar settle dulu di tanknya, biar nyaman dulu, baru mulai kita latih ikannya biar mau flaring. Nah yang ketiga yaitu ikan salah rawat sejak awal. Nah kenapa salah rawat? Karena walaupun ikan udah lama di keep atau dipelihara, ikan tetap masih stres. Ikan masih mager, ikan belum aktif, itu jadinya mentalnya belum ada.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena dari awal aja udah salah rawatannya guys. Jadi dari awal dapat ikannya dari alam itu langsung dimasukkan ke tank utama, nggak dikarantina dulu. Itu membuat ikannya jadi kaget karena belum terbiasa sama lingkungan manusia, sehingga membuat dia takut dan nantinya bakal lebih lama buat adaptasi. Jadi ikannya itu masih stres dan belum mau respon sama sekali. Nah itu pengaruh ya terhadap ikannya yang nantinya walaupun udah lama dipelihara masih aja nggak ada respon. Karena itu tadi belum adaptasi dan masih stres terus. Jadi menurut saya ya dikarantina dulu, bisa di tank kecil polosan tapi nggak kecil banget itu, nggak sesak banget lah buat ikannya. Bisa juga di styrofoam box atau ember juga bisa. Tapi kalau saran saya ya lebih baik di tank yang kecil polos itu guys, karena biar lebih mudah ngebentuk mentalnya nantinya. Nah, yang keempat yaitu terlalu sering dikaca saat awal keep. Nah, keseringan dikaca juga bisa mempengaruhi mental ikannya, guys. Maksudnya yaitu ketika ikan kita masih dalam proses adaptasi, kan biasanya masih takut ya kalau dikaca, pasti masih kaget terus mojok. Nah, kalau misal kacanya itu ditaruh di samping tank terus kita ngejauh dengan tujuan si ikan mau flaring sama kacanya, itu sebaiknya jangan dilakukan, guys. Memang ikan mau flaring saat kita ngejauh karena memang ikannya masih takut sama kita. Tapi kalau terlalu lama itu membuat ikannya itu kayak bosan gitu ya guys. Kayak kalau kita kasih kaca nantinya itu ikannya udah kayak nggak peduli gitu. Udah nganggep itu bukan ancaman lagi. Karena terlalu sering jadinya udah nggak mau flaring lagi sama kaca guys. Nah jadi saran saya jangan seperti itu ya guys ya. Karena itu berpengaruh terhadap kebiasaan ikan nantinya saat udah settle di tanknya. Nah itu semua menurut saya ya. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan karena saya juga masih perlu belajar, masih butuh banyak referensi lagi. Oh iya maaf juga beberapa hari kemarin itu saya nggak upload video ya karena memang nggak kepikiran buat konten apa. Jadi saya nggak tahu mau bikin apa. Jadi mohon maaf banget. Dan terima kasih juga buat kalian yang selama ini udah support saya. Makasih banget karena itu membuat saya jadi lebih sangat semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, sekiranya segini aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.